Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi hari ini dalam materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mari kita bersama-sama belajar terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana dalam materi ini nanti kita diharapkan akan mengerti tanggung jawab kita, melakukan hak kita, melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Memang banyak sekali kita yang sering melanggar terkait dengan pelanggaran atau pengingkaran kewajiban ini. Oleh karena itu, Pak Guru akan menjelaskan lebih jelas lagi terkait dengan materi berikut. Mohon didengarkan dengan sebaik-baiknya. Nanti di saat kalian pembelajaran ini dimulai, tolong semua konsentrasi, cermati. Apabila kalian kurang paham, tolong nanti ditanyakan biar kalian nanti bisa memahami dan mencermati materi ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran PPKN kelas 12 hari Senin tanggal 24 November 2022 dalam subpokok bahasan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Anak-anakku semuanya, sebelum materi kita mulai, saya akan menekankan bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu sering kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara ini. Nanti saya akan mengupas tuntas terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, bahwa perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Apa bedanya antara hak asasi manusia dengan hak warga negara itu? Bahwa hak asasi manusia itu sifatnya universal. Semua orang dari lahir sampai nanti dia meninggal pasti punya yang namanya HAM. Karena ini bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terpengaruh pada status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Artinya, orang yang tidak punya warga negara berarti dia tidak punya hak warga negara. Sedangkan hak asasi manusia itu dimiliki oleh siapapun, baik orang yang punya status kewarganegaraan maupun mereka yang tidak punya status kewarganegaraan. Itu salah satunya. Kemudian, contoh hak warga negara. Hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Jadi, hak warga negara itu diperoleh terhadap semua warga negara dalam rangka menduduki jabatan dalam pemerintahan di wilayah Republik Indonesia ini. Hanya berlaku bagi WNI dan tidak diberlakukan bagi orang yang bukan WNI. Kemudian pertanyaannya, siapa yang dimaksud WNI dan siapa yang dimaksud orang asing itu? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian tadi di atas sudah Bapak sampaikan terkait dengan perbedaan hak warga negara maupun hak asasi. Sekarang kita masuk pada tema kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Nah, kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar setiap orang. Baik orang yang punya kewarganegaraan maupun mereka yang tidak punya kewarganegaraan, mereka pasti dan harus melakukan kewajiban asasi. Karena ini kewajiban universal setiap orang yang langsung berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, bukan berkaitan dengan pemerintahan. Terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki, kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang, sangat dibatasi. Jadi, orang yang punya kewarganegaraan berarti dia mempunyai dua kewajiban. Satu, kewajiban sebagai warga negara dari negara tersebut, dan kewajiban asasi
yang sifatnya universal, yang langsung terkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban asasi manusia, contohnya kita menghormati kepada siapapun, apalagi orang yang lebih tua. Itu kewajiban asasi, setiap orang harus melakukan. Sedangkan contoh kewajiban warga negara itu harus dilakukan oleh orang yang punya kewarganegaraan. Contohnya mentaati peraturan hukum, mentaati aturan lalu lintas, membayar pajak, membela negara, mempertahankan negara. Itu adalah kewajiban warga negara. Harus dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan. Jadi kesimpulannya, kewajiban asasi manusia dilakukan oleh siapapun, baik yang punya kewarganegaraan maupun tidak, sedangkan kewajiban warga negara hanya dilakukan oleh orang yang punya kewarganegaraan saja. Lanjut. Contoh kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Di negara Indonesia, menghormati hak hidup itu merupakan kewajiban setiap orang. Dari dia lahir sampai dia meninggal nanti, itu harus melakukan yang namanya kewajiban asasi, lepas dari status kewarganegaraan. Sedangkan kewajiban membela negara merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Karena sudah jelas adanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu terkait dengan kewajiban warga negara. Membayar pajak pun ini juga termasuk kewajiban warga negara. Karena apa? Semua diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah terkait dengan hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Mengapa? Karena orang yang mendapatkan haknya justru atau karena mereka sudah melaksanakan kewajiban. Dengan kata lain, kewajibannya sudah dipenuhi. Contoh kehidupan sehari-hari. Seorang pegawai, dia mendapatkan gaji setiap bulan. Mengapa? Karena dia sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Bekerja dengan penuh disiplin. Karena dia sudah melakukan kewajibannya, sudah layaknya dia mendapatkan haknya. Haknya apa? Memperoleh gaji setiap bulannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang itu juga akibat dari kewajiban yang sudah dipenuhi oleh orang lain. Dia sudah melaksanakan kewajibannya, sudah selayaknya dia mendapatkan haknya. Contoh, kita sebagai seorang pelajar mendapatkan ilmu, itu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh seorang guru. Saya sebagai seorang guru mempunyai kewajiban memberikan pembelajaran materi kepada peserta didik. Peserta didik mendapatkan ilmu dari guru. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang guru karena hak siswa sudah terpenuhinya, yaitu hak siswa sebagai pelajar untuk mendapatkan ilmu yang didapat dari seorang guru. Lanjut. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Ada di dalam peraturan perundang-undangan. Baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah. Mengapa? Karena terkandung di dalamnya. Di dalam Pancasila tersendiri mempunyai 3 nilai atau 3 unsur. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis, nilai praksis. Itu unsur atau prinsip yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita bahas satu persatu. Terkait dengan nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu nilai yang sifatnya universal.
tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi nilai dasar yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai Pancasila atau rumusan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Pancasila sebagai nilai dasar itu terdapat dalam alinea keempat, pembukaan UUD 1945. Jadi nanti kalau ditanya oleh Bapak Ibu Guru, di mana Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang benar dan sah itu terdapat, tentu jawabannya ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila dalam Pancasila. Kalian harus hafal, wajib hafal, antara nilai pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai nilai atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai dasar itu nilai yang tidak akan pernah berubah. Antara lain sila 1 sampai sila 5 yang adanya di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Lanjut, yang kedua. Nilai instrumental. Nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar Pancasila tadi. Berupa apa? Ketentuan perundang-undangan. Mulai dari UUD 1945 sampai peraturan daerah. Ingat, ada 5 tata urutan perundangan di Indonesia. Ini nanti bisa dijadikan sebagai nilai instrumental. Adapun tata urutan perundangan itu, yang pertama UUD 1945. Ini kedudukannya paling atas. Dan ini tidak boleh terbalik. Ini sesuai dengan kedudukannya. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah. 5 peraturan perundangan yang saya sebut tadi disebut sebagai nilai instrumental. Nilai yang merupakan dasar hukumnya yang menguatkan dari nilai dasar tadi. Kemudian berikutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental itu nilai yang berupa praktis dalam kehidupan sehari-hari. Memang di sini belum saya sebutkan. Nanti akan saya berikan contoh antara kaitan dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nanti anak-anakku semua mencari sendiri keterkaitan nilai itu. Sekarang saya akan mengangkat nilai dasarnya adalah sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar dari sila itu saya akan mengembangkan ke dalam nilai instrumental. Nilai instrumentalnya kira-kira apa? Di mana undang-undang atau batang tubuh atau perda yang mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Saya ambil batang tubuh pasal 29 ayat 1. Di mana ayat 1 itu menyebutkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang berketuhanan. Jelas, ini berkaitan dengan sila 1 tadi, berkaitan dengan nilai dasar tadi. Nah, sekarang pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ini dengan kata lain, negara memberikan kesempatan setiap individu penduduk Indonesia untuk memeluk agama. Silakan beribadah, beragama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Itu nilai dasar, nilai instrumental yang berkaitan dengan nilai dasar sila 1. Sekarang contoh realnya. Contoh real itulah yang disebut sebagai nilai praksis. Apa contoh dari nilai praksis yang berkaitan dengan nilai dasar dan nilai instrumental tadi? Misalkan, mengajak teman yang seagama untuk beribadah secara bersama-sama. Itu adalah nilai praksis terkait dengan nilai dasar dan instrumental. Ada lagi contoh yang lain, memberikan kesempatan beribadah terhadap mereka yang beragama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi walaupun kita sedang bergaul, bermain, belajar dengan teman-teman yang berbeda agama sekalipun,
sudah sebaiknya kita mengingatkan mereka untuk beribadah sesuai keyakinannya. Misal untuk yang muslim, di saat ada kumandang adzan, silahkan kamu sholat dulu, saya tunggui. Nah, itu contoh penerapan nilai praktis yang terkait dengan nilai dasar sila 1, nilai instrumental pasal 29 ayat 1 dan 2, kemudian dijabarkan boleh di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Demikianlah anak-anakku semuanya pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan, dan harapan kami kalian bisa melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setelah kalian melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya, kalian akan mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang sudah kalian laksanakan. Jangan lupa, kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas, kalian belum paham, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa bahwa minggu depan di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan hak dan kewajiban kita yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tetap semangat, jangan lupa belajar yang giat, yang tekun untuk meraih prestasi yang gemilang, masa depan yang cerah. Mungkin dari kami yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.